Alas Roban yang terletak di jalur Pantura, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyimpan segudang misteri. Jalanan curam dan berbelok yang dikelilingi pepohonan lebat dan di kiri kanan tentu membuat siapapun merinding saat melintas. Alas Roban merupakan salah satu jalur pos yang dibangun Gubernur Herman Willem Daendels pada zaman Belanda. Jalur ini merupakan jalur vital sangat tua yang juga sangat keramat. Sering terjadi kecelakaan di jalur ini yang mayoritasnya disebabkan oleh remblong. Alas Roban memiliki kontur tanah berbentuk perbukitan. Kala itu tepatnya pada tahun 2019 terjadi dua kecelakaan truk. Kecelakaan truk pertama terjadi di bagian bawah dan yang kedua di bagian atas yang menyebabkan truk gandeng bermuatan sepeda motor terguling. Alas Roban juga menyangkut tentang legenda sebuah kota Batang. Video tersebut juga membahas legenda Kabupaten Batang yang berkaitan dengan Alas Roban. Bau menjelaskan Kabupaten Batang berawal pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram. Pada saat itu, Raden Bau Reksa sudah diangkat sebagai Tumenggung. Raden Tumenggung Bau Reksa merupakan pemimpin pertama atau bupati di Kabupaten Kendal. Pada saat itu, Sultan Agung hendak menyerang Batavia yang diduduki oleh Belanda atau VOC. Ketika melewati jalur Pantura, Tumenggung Bau Reksa diminta membantu dengan membuka daerah baru yang difungsikan sebagai lumbung padi atau pertanian untuk menanam padi. Setelah mendapat perintah tersebut, Raden Bau Reksa mendatangi Alas Roban. Tempat itu pada zaman dahulu merupakan sebuah alas yang sangat luas. Saking luasnya wilayah itu sampai mendekati daerah Pekalongan. Pada saat itu, Raden Bau Reksa juga melakukan Tapa Poso Ngalong yang menjadi asal-usul nama Kabupaten Pekalongan. Ia merambah hutan alias babat alas yang merupakan pekerjaan yang sangat sulit lantaran Alas Roban dihuni bangsa Jin. Di bagian Alas Roban Barat, beliau merambah hutan, jadi seperti babat alas. Dia melakukan penebangan pohon untuk membuka lahan hingga ada prajuritnya yang mendapat serangan sehingga prajurit tersebut mendadak sakit. Sampai-sampai dia meninggal dunia. Diduga hal itu terjadi akibat kemarahan makhluk halus yang berada di Alas Roban tersebut. Pada akhirnya, Raden Bau Reksa berkomunikasi dengan para penunggu tempat tersebut. Hasilnya, ia diberikan syarat untuk melakukan sedekah bumi dengan cara menyediakan sesaji hasil dari pertanian. Sungai Keramat setelah membuka lahan, Raden Bau Reksa membuat bendungan untuk irigasi. Namun bendungan yang dialiri air dari Sungai Keramat itu bukannya berisi air, tetapi malah surut. Setelah diselidiki, aliran sungai itu terhalang batang kayu besar yang berukuran sekitar 5 meter yang melintang. Kayu besar tersebut sulit dipindahkan hingga Raden Bau Reksa bersemedi untuk meminta petunjuk. Berkat kesaktiannya, batang kayu itu bisa dipindahkan dengan sekali angkat seperti diembat. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah ngembat watang yang menjadi asal-usul nama Batang atau Batang oleh orang Jawa pada 1628. Sundel Bolong. Penampakan Sundel Bolong juga menjadi cerita legendaris soal Alas Roban. Konon, ada dua pemburu yang tidak sengaja melihat gadis cantik. Ternyata gadis itu ialah sosok Sundel Bolong yang dipaku kepalanya. Di sana juga ada pohon beringin putih. Ada deretan pohon beringin putih di pinggir jalan Alas Roban yang konon dihuni makhluk halus. Banyak monyet liar yang berkeliaran, namun tidak bisa ditangkap. Ki Janggut Putih. Di Alas Roban ada sepasang jin yang bernama Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Ki Janggut Putih memiliki janggut panjang atau klampah. Keduanya pernah mengatakan tidak akan mengganggu manusia jika tidak diusik. Orang yang ingin bertemu mereka di Alas Roban harus memiliki tekad kuat dan tidak boleh takut. Mereka harus datang membawa minyak mistik untuk mengundang sepasang jin tersebut. Tokoh masyarakat sekitar menjelaskan, jin itu bisa diminta pertolongan
termasuk melunasi hutang. Tetapi, jin itu meminta imbalan berupa tumbal seorang anak kandung atau anak yang masih saudara di si pemohon. Anak tersebut akan dijadikan teman di dunia oleh kedua sosok sepasang suami istri jin tersebut. Oke, bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe agar saya semangat lagi dalam membuat video selanjutnya.